fungsi yang bukan turunan atau konstanta. Ya, bisa kalau dia konstanta, maka dia adalah ordolinear dengan koefisien konstan. Tapi bisa juga tidak konstan. Bisa juga dia sebuah fungsi, tapi bukan turunan. Jadi turunan itu di setiap ini, jadi seperti ini ya. Ini di setiap suku-sukunya ini hanya satu turunan. Ya mau turun ke berapa, jadi hanya satu saja turunan. Ya ini enggak ada. Hanya satu turunan atau tidak ada turunan. Nah, di sini nggak ada turunan ya. Nah, di sini ada turunan, jadi turunan ya di sini juga ya sama. Yang ini juga di sini ada turunan, di sini ada turunan, ya, tetapi dikali dengan fungsi yang bukan turunan. Ya, ini. Nah, ketika ada di sini, jadi kalau kita lihat ini ada turunan ketiga, tapi ini dikali juga turunan satu. Ya, makanya dia tidak linear. Jadi kalau linear itu dalam setiap suku itu hanya ada satu fungsi turunan. Ya. Jadi di sini ada perkalian dengan turunan juga. Gitu. Nah ini yang menjadi dia tidak linear. Ya, jadi kalau linear tadi itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau non linear ada dalam suku itu ada lebih dari satu fungsi turunan. Oke. Nah, kemudian kita terusin lagi ya. Nah, kemudian ada lagi persamaan diferensial biasa linear ya, non homogen, kemudian ada juga yang homogen. Nah, jadi tadi bentuk umumnya tadi itu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada ya ini tadi ya. Ini adalah persamaan diferensial linear ya. Jadi kapan disebut dengan linear? Ya ini tadi ya. Jadi ini ada fungsi turunan konstanta, ini fungsi turunan ya bisa fungsi juga. Kemudian ini tidak ada fungsi turunan, ini adalah fungsi. Ya, ini adalah ya di mana di sini ya, yaitu adalah fungsi dari T. Ya, jadi variabel bebasnya itu adalah T ya, variabel bebasnya adalah T. Nah, ini ya jadi apa namanya? Maka persamaan diferensial biasa ini ya, ordo ya, kalau karena ini tertinggi adalah ordo 2 dan ini adalah non homogen. Ya. Nah, bedanya kalau homogen apa? Nah, homogen dia ini tidak sama dengan suatu fungsi, tetapi sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, dia homogen. Kalau sama dengan suatu fungsi, ya dia tidak homogen. Nah, jadi persamaan diferensialnya adalah ini. Gitu. Nah, ini adalah persamaan gerak struktur akibat beban dinamik. Jadi kalau ada beban dinamik, maka dia akan mengikuti apa namanya? Kemarin mungkin kita sudah ini ya. Jadi kita kalau ada suatu fenomena atau ada suatu masalah, maka masalah itu kita jadikan menjadi sebuah model, yaitu model matematik. Ya. Nah inilah sesudah menjadi model matematik seperti ini, artinya menjadi persamaan diferensial, maka persamaan diferensial ini bisa diselesaikan. Maka sering disebut dengan ada solusinya. Nah, solusinya itulah yang kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan. Jadi kalau ini misalnya ini adalah maka bagaimana gerak struktur kalau menerima beban dinamik kan itu. Maka bisa dimodelkan secara matematik ya seperti ini. Jadi ini menjadi massa dikali ya. Jadi kalau ini adalah simpangan ya. Kalau misalnya Y itu adalah simpangan, maka turunan ya,
turunan kedua dari simpangan itu menjadi apa. Nah, jadi itulah ya, makanya dia dimodelkan seperti ini gitu. Ya, dikali konstanta dari turunan pertama simpangan terhadap waktu. Ini kan turunan simpangan terhadap waktu. Nah, kemudian di ya biasanya kalau ini simpangannya, ini K-nya ini adalah apa namanya? Sifat dari ya apa massa itu tadi ya, bersifat bagaimana dia. Ya biasanya dia disebut seperti pegas misalnya ya, banyak seperti itu. Nah, kemudian ini adalah fungsi gerak gitu. Nah, ini adalah fungsi gerak, artinya ini kita berikan suatu fungsi gerak yang menggambarkan beban dinamik itu. Jadi beban dinamik apa beban dinamiknya? Ya, jadi kalau misalnya beban dinamiknya itu adalah gelombang, katakanlah misalnya ada suatu struktur kita letakkan di laut, kan ini ada tekanan gelombang, ya berulang-ulang tekanan gelombang. Nah biasanya gelombangnya ini seperti fungsi sinus. Nah seringkali ini disebutkan ya ini mungkin dibuat menjadi sinus T atau kosinus T atau sinus T ditambah kosinus T. Nah ini kan ini bentuk gelombangnya itu sinusoidal istilahnya, sinusoidal ya. Jadi kan gelombang. Nah kalau gempa bagaimana? Nah biasanya ini ya maka tergantung kepada beban dinamisnya itu bentuknya bagaimana. Kalau gempa tentu ini yang menjadi fungsi yang sangat ya biasanya ini fungsinya ini ya kita masukkan di sini itu adalah time historis. Ya, kan time historis kayak gini tuh. Itu yang dimasukkan karena ini adalah ya ini adalah ya ini adalah apa namanya? Ini adalah G2 G dt ya. Yaitu apa? Ini adalah kecepatan ya. Ya, jadi bisanya kalau ada suatu jarak tempuh dalam waktu tertentu ya. Ya, ini kan jadi bisa dikatakan jadi kalau kita menempuh suatu jarak, jadi kalau katakanlah misalnya ada suatu ya perjalanan dari titik ini menuju ini. Ya. Pada waktu di sini T sama dengan. Jadi pada waktu dia ketika dia bergerak sampai pada suatu waktu T, artinya kan sampai di sini ini kan ada apa? Jarak tempuh kan? Ada jarak tempuh. Katakanlah bisa jarak tempuhnya ini Y. Besar Y atau simpangan kalau misalnya tadi kalau ada getarannya kan. Maka ya kalau kita katakan ya turunan dari jaraknya itu dalam suatu waktu tertentu, ini namanya apa? Inilah namanya kecepatan. Maka kalau kita turunkan lagi ini, ya di dua ini ke dt, maka ini menjadi percepatan. Nah itulah bagaimana suatu fenomena itu ya kita formulasikan dalam namanya formulasi matematik ya. Maka ketika kita bentuk dia menjadi dalam formasi matematik, nah itu yang kita sebut dengan model matematik. Ya tentu saja banyak sekali hal yang barangkali tidak persis seperti itu. Ada hal-hal lain lagi. Apa contohnya? Ya ini tadi, ya kalau misalnya sesuatu benda itu kita gerakkan ke sana sehingga pada waktu T menempuh jarak tertentu, ya kan banyak sebetulnya. Misalnya, ya ini misalnya
ini kan ya, jadi model matematik itu sebetulnya apa betul ya, kalau dia suatu benda kita gerakkan sampai pada waktu T itu pasti dia menempuh jarak Y, ya pasti. Cuman ya ada kendala-kendala lagi di sini kan. Kendala apa misalnya? Tergantung bendanya apa misalnya. Kalau bendanya itu misalnya kita taruh di sini, ini adalah kita geser misalnya suatu benda agak berat misalnya. Tentu kan pergerakan ini juga bergantung kepada gesekan di sini gitu. Nah, kemudian gesekannya apa lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang ketika model matematik itu tidak semua variabelnya. Jadi kita katakan tadi, kalau kita ambil hanya satu variabel saja, ya, variabel bebas. Kalau banyak variabel bebasnya tentu menjadi persamaannya menjadi lebih rumit dan penyelesaiannya lebih susah. Nah, itulah sebenarnya bagaimana jadi matematik itu sebetulnya bagaimana suatu fenomena atau suatu problem itu disederhanakan. Jadi matematik itu sebetulnya termasuk menyederhanakan masalahnya supaya bisa diselesaikan. Sebab kalau kita perhitungkan semua mungkin nggak bisa diselesaikan. Padahal dalam taraf-taraf tertentu, ya dalam taraf-taraf engineering, kita sebenarnya tidak memerlukan yang terlalu, artinya dengan memperhitungkan semua variabel, kita susah menyelesaikannya, ya. Sementara engineering itu kan untuk praktis. Ya. Yang penting, ya kalau yang dimaksud dengan engineering itu, setiap sesuatu yang dihasilkan, ya, masih bisa dimanfaatkan, yaitu engineering namanya. Jadi tidak harus benar. Seringkali juga tidak terlalu benar, tapi masih bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi itu perbedaan antara engineering dengan matematik. Jadi matematik itu memudahkan masalah supaya bisa diselesaikan, tetapi tidak harus sesuai dengan apa namanya matematik itu. Bisa saja agak menyimpang sedikit dari matematik itu, tapi masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang disebut dengan engineering. Ya, engineering itu seperti itu. Ya, kira-kira itu ya ini sambil apa ya, saya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan aja ya didiskusikan ya. Kita lebih baik kita eh, mengerti walaupun sedikit daripada kita banyak memberikan materi tapi kita nggak paham juga materinya ini untuk apa gitu ya. Ya kira-kira lebih baik seperti itulah ini ya. Ya jadi kembali lagi ya, jadi antara homogen dan non homogen ya. Jadi kalau misalnya misalnya ini tadi persamaan gerak bebas struktur ya. Jadi apa bedanya? Ya diberikan gaya dinamik, kemudian kalau di sini sama dengan nol. Ya artinya tidak ada gaya dinamik. Artinya dia artinya dia diam. Nah, ini artinya begini. Kalau misalnya ya kita apa namanya sama dengan nol ya, ya ini berarti ya eh, tidak ada beban dinamiknya ya. Ya seperti tidak ada beban dinamik. Kalau yang tadi kita berikan beban dinamik ya. Nah, atau kalau tidak ada beban dinamiknya ya ini harus diam lah. Oke, nah, kita terusin lagi ya. Nah, konsep solusi persamaan diferensial. Jadi bagaimana ini adalah konsep untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ya. Jadi ini adalah jadi kalau ada suatu fungsi y tadi yaitu fungsi dari x misalnya merupakan solusi persamaan diferensial dengan suatu ya dengan y fungsi dari x pada suatu interval
jika Gx terdefinisi dan dapat didiferensiasi pada interval tersebut. Oke, kemudian diperoleh persamaan identitas. Ya. Jika Y dan turunannya diganti dengan G dan turunannya, ya, jadi dia bisa diganti seperti itu ya, saling digantiin. Ya, artinya dia identitas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini contohnya seperti ini ya, buktikan bahwa Y sama dengan Gx sama kuadrat adalah solusi dari persamaan diferensial ordo 1 ya, X, Y aksen sama dengan 2Y. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya tadi ya ini tadi ya Y itu adalah ini, maka kalau kita turunkan ya, jadi kita anggap ya kalau ini kita turunkan ya ini, maka turunannya adalah 2X ya. Nah, kalau 2X itu kita masukkan ke dalam sini ya, X kali 2X menjadi 2X kuadrat ya, maka ya jadi betullah bahwa ya ini sama dengan ini kan gitu. Nah, artinya betullah bahwa penyelesaian. Jadi kalau misalnya ada apa namanya? Suatu fungsi apa namanya? Suatu diferensial ya, maka penyelesaiannya adalah jadi kalau misalnya disebut misalnya E aksen sama dengan suatu fungsi, maka penyelesaiannya ya, solusinya adalah Y sama dengan suatu fungsi. Itu maksudnya ya. Jadi solusi itu adalah artinya tidak lagi mengandung eh, turunan gitu ya. Oke, jadi itu yang disebut dengan, jadi kalau penyelesaian suatu persamaan diferensial apa? Ya fungsi, dan di dalamnya tidak ada lagi persamaan diferensial gitu loh maksudnya. Oke, kemudian nah ini yang kita sebut dengan persamaan identitas. Jadi artinya bisa kita ganti dengan yang lain apabila fungsinya sama. Makanya disebut dengan persamaan identitas. Oke, kemudian ya sebagai contoh misalnya ya, jadi ini adalah ada suatu problem yang secara matematik kita turunkan atau kita buatkan menjadi persamaan diferensialnya adalah ini ya, Y aksen sama dengan kosinus X. Maka kalau kita ingin mencari ya, jadi ini ya, kita kalau kita katakan tadi itu, jadi itu bisa kita tuliskan menjadi begini, dy per dx sama dengan kosinus x. Yang ini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, atau ini bisa kita buat menjadi dy sama dengan kosinus x dx. Nah, ini ya kita bisa tambahkan di sini integral, kita bisa juga tambahkan di sini integral. Ya. Maka kalau integral dy, ini jelas integralnya adalah y. Maka, apa integral kosinus x? Ya. Maka integralnya adalah, ini adalah sinus x. Kita tambahkan di sini suatu konstanta. Kenapa? Karena kalau ini kita diferensialkan, ya, kalau kita diferensialkan ini, ya, kita turunkan lagi ini y, jadi y aksen misalnya ya, atau ini menjadi y aksen sama dengan, ya, ini jelas y aksen adalah kosinus x.
Ya kan? Jadi penyelesaiannya ini pasti ada di sininya, gitu. Karena apapun konstanta di sini, ya turunannya ini. Maka itu makanya di dalam karena apa? Karena turunan dari konstanta itu adalah nol. Nah, makanya itu penyelesaian ini, ya penyelesaian ini tadi ini. Jadi Y sama dengan sinus X ditambah C. Itulah penyelesaiannya. Maka kalau kita gambarkan solusi dari persamaan diferensial ini, solusinya itu adalah apa? Ini solusinya ini. Jadi solusinya tidak satu. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena itu tergantung kepada ya ini ya. Jadi solusinya itu ini adalah ya lihat ini X, ini adalah Y. Jadi mengikuti persamaan ini. Kalau di sini ya persis yang kalau misalnya yang ini saya ini misalnya yang ini ya itu ya yang ini itu artinya ya yang ini C sama dengan 0. Yang ini ya C sama dengan 1. Kalau yang ini ya, atau yang ini C sama dengan minus 2. Makanya itu kalau ada suatu persamaan diferensial seperti ini, penyelesaiannya ini semuanya. Ya. Dan ini masih panjang ke sana, ini terus. Jadi inilah bentuk umum. Ya. Inilah namanya penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Makanya saya katakan nih solusi, ya solusi dari persamaan diferensial ini adalah ini. Jadi bukan hanya sinus X, tidak, tapi sinus X tambah C. Karena kalau sinus X di sininya tidak tambah C, itu yang ada itu ada ini. Ya. Yang ini sebetulnya, yang ini kan. Itu sebetulnya hanya kalau C-nya sama dengan 0. Dan semuanya ini, ya, semuanya grafik ini, turunannya adalah ini. Jadi ini semuanya turunannya ini. Jadi solusi dari persamaan diferensial itu tidak hanya satu. Jadi biasanya bersifat umum. Ya. Nah, oleh karena itu nanti akan ada yang kita sebut tadi penyelesaian tertentu. Oke, kemudian ya, jadi maka ini tadi ya, jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan sinus X ditambah C. Itulah solusinya. Jadi tidak bisa kita katakan solusinya itu Y sama dengan sinus X, tidak bisa. Karena tidak betul, karena bukan hanya itu saja solusinya. Gitu. Itu hanya solusi khusus apabila C-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ya, jadi ini perlu, makanya tadi itu ya, kalau persamaan diferensial ini maka solusinya itu bukan hanya Y sinus X, bukan hanya ini, tapi harus ini. Kalau ini khusus apabila C sama dengan 0. Oke, kemudian ya, nah ini juga ya salah satu lagi ya sebagai contoh bagaimana mencari solusi ya,
Jadi mana solusinya gitu ya. Nah, jadi misalnya ada suatu namanya ini adalah ya, persamaan diferensialnya adalah ini ya, yaitu persamaan diferensialnya adalah ini. Nah, kita ingin mencari solusinya gitu. Ya, jadi apa sih fenomenanya ini? Nah, gitu. Jadi kenapa dibuat nih apa namanya? Kenapa dibuat suatu persamaan diferensial? Ya, ya. Ini Y aksen sama dengan 0,2 Y. Jadi kalau kita sebut tadi Y aksen itu kan adalah katakanlah misalnya ini terhadap waktu. Jadi Y aksen itu DY per DT. Ya. Jadi DY per DT ya, itu adalah apa namanya ya katakan tadi 0,2 Y. Ya. Jadi kalau disebut dengan DY terhadap waktu tadi ya, jadi kalau misalnya Y-nya itu adalah jarak, maka ini adalah kecepatan ya. Nah, kalau ini misalnya adalah apa namanya? Adalah jumlah penduduk ya, atau namanya jumlah orang pada suatu waktu ya, maka ya, berarti ya, jadi kalau misalnya Y itu adalah jumlah orang dalam suatu waktu, maka DY per DT itu adalah berapa sih peningkatan orangnya, nah, gitu. Berapakah peningkatan orang dalam suatu waktu? Gitu. Orang yang meningkat, bukan jumlah orangnya, tapi meningkatnya gitu. Jadi misalnya kalau katakanlah misalnya tahun 2000 orangnya misalnya 1 juta. Kalau tahun 2001 ya pada T sama dengan 1 misalnya jumlah orangnya 2 juta. Berarti penambahannya adalah 1 juta. Berarti DY per DT-nya 1 juta gitu. Tapi bukan jumlah orangnya kan bukan 1 juta, tetapi jumlah orangnya adalah 2 juta kan gitu. Nah, itu ya. Jadi fungsi ya persamaan diferensial itu ya itu. Nah, jadi makanya ini kalau dikatakan misalnya ya, kalau dikatakan misalnya Y aksen ya, Y aksen 0, sama dengan 0,2. Suara saya masih kedengaran? Terdengar, Prof. Ya, oke. Soalnya di komputer saya kok low system apa? Oh, ini kayaknya. Oke, saya listriknya saya matiin tadi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan tadi jadi kalau penambahan jumlah orang ya atau laju pertambahan orang, saya katakan itu Y aksen atau turunan pertama dari jumlah orang, maka dikatakan ini adalah 0,2 kali jumlah orang mula-mula kan gitu. Jadi ini adalah artinya ya tergantung kepada jumlah awalnya gitu. Maka ini adalah sebagian fraksi dari jumlah awalnya.
Ya, makanya dibentuklah persamaan diferensial untuk menyatakan peningkatan jumlah orang, ya, atau fungsi, ya. Kalau kita mengetahui lajunya ini, maka kita mengetahui berapa jumlah orang pada waktu tertentu. Ya, nah, ya. Oleh karena itu, kalau kita punya persamaan diferensial seperti ini, ya, Y aksen sama dengan 0,2 Y, maka yang kita cari itu adalah Y-nya. Y-nya sama dengan berapa? Ya, dengan sederhana kita akan bisa, ya. Jadi kalau misalnya tadi, ya, kita kembali ke ini tadi, ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi tadi, maka DY per DT ini sama dengan, ya, 0,2 Y. Maka DY sama dengan 0,2 Y. Nah, kalau ini kita integral, maka ini menjadi Y sama dengan integral 0,2-nya kita keluarkan, ya. Menjadi ini adalah integral, ya, Y dt. Nah, apa integral Y dt? Nah, jadi ini bisa kita lihat dari ini. Mungkin saya majuin dulu supaya nanti bisa mudah kita ini, ya. Ini, ya. Ini kan rumus-rumus diferensial. Nah, kita cari rumus integral. Mana yang rumus, ya? Mana rumusnya yang tadi, ya. Jadi kalau kita misalnya mencari suatu integral ini, maka ada rumusnya, ya. Yang mana rumusnya itu? Coba kita cari. Mungkin yang ini dari kuliah yang lalu, ya, mungkin ada, ya. Ini ya tadi, oke, mungkin bisa kalau nggak ingat rumusnya itu coba kita, sebetulnya kita kan sudah ada di sini, ya. Jadi sebetulnya itu, ya, kalau misalnya dia integral Y dt, ya. Jadi kalau misalnya berapa integral Y dt itu adalah, ya, itu adalah apa namanya, ya ini, ya, ini, ya. Jadi kalau misalnya Y-nya sama dengan ini, ya, maka kalau kita turunkan, maka dia menjadi ini, ya. Jadi kembali ke sini. Jadi memang dia adalah ini, ya. Jadi solusinya itu adalah ini, Y sama dengan CE berpangkat 0,2 T. Ya, artinya dua Y. Coba saya mau stop share, saya share dulu yang kemarin, ya, supaya kelihatan ininya. Oh, bentar. Oke, ini yang kuliah yang kemarin, saya kira di bagian akhirnya ada, sudah kita, nah ini, ya, mungkin ini lebih banyak, ya. Jadi nah ini,
Jadi kalau misalnya bukan ini. Oke, kelihatannya di sini juga. Jadi ini kelihatannya rumus untuknya ini belum lengkap ya. Oke lah, nanti kita ini. Oke, kita kembali aja ke yang tadi lagi. Ya, nanti bisa dicari sebenarnya. Ya, jadi penyelesaian ini ya. Jadi kalau misalnya maka Y sama dengan integral ini ya. Ya, integral ini, maka integral ini adalah sama dengan ini ya. Integral ini sama dengan ini, yaitu sama dengan ya ini tadi ya, karena kalau ini kita diferensialkan seperti ini ya, maka dia memang adalah ini ya. Nah, kembali seperti tadi ya, ini saya hapuskan. Jadi kalau kita gambarkan solusinya ya, jadi solusinya itu adalah Y sama dengan C dikali E berpangkat 0,2 T. Nah, jadi kalau ini T, kemudian ini adalah Y, ya, maka kalau kita gambarkan, ya, jadi ini adalah, ya, ini untuk misalnya, ya, nah ini kita nggak tahu, katakan mungkin ini kalau ini C-nya sama dengan 1. Jadi kalau C-nya sama dengan 1, ya, maka ya, ya ini mungkin C sama dengan atau mungkin ini saya nggak tahu pasti ini ya, coba ya kalau kita tes ya, ini kira-kira sini. Nah, kalau ya, tentu T-nya sama dengan 0 sini ya, jadi kalau T sama dengan 0 ini menjadi E berpangkat 0 ya. Kalau E berpangkat 0 berarti ini adalah berarti ini ya, kalau untuk ini ya, ya jadi ini kalau mungkin ini tidak 1 ya, jadi kalau misalnya ini 10 ya, kalau ini 10 itu kira-kira kalau ambil, kalau T-nya misalnya sama dengan 7 ya, ya kalau misalnya itu ya inilah apa namanya, jadi semuanya kalau misalnya untuk T 0 maka ini Y-nya sama dengan C ya. Jadi semua di sini ini ya, di sini ini ya, besaran-besaran ini adalah ya besaran C ya berapa saja, dari mulai angka ya, mulai dari angka lebih besar dari 0. Jadi angka namanya adalah bilangan positif lah ya, semua bilangan positif bisa dibuat. Jadi ini banyak sekali ya, jadi ini sebetulnya banyak sekali, jadi bukan hanya sampai sini aja ya, banyak sekali. Sampai juga kalau misalnya ini ya,
kalau misalnya C-nya sama dengan 10, ya bisa juga sini. Ya. Untuk C sama dengan 10, ya dia akan seperti ini. Ya. Jadi semua banyak sekali. Jadi ini adalah banyak sekali tergantung kepada berapa C-nya. Ya. Nah, C-nya itu tentu ya. Jadi tapi apa yang kita lihat di sini sebenarnya? Ya, jadi makanya biasanya ini ya, di mana penyelesaiannya adalah ini kita sebut sebagai hukum Malthus. Ya, hukum Malthus itu apa? Ya, ini adalah exponential growth. Jadi exponential growth itu artinya itu adalah peningkatan jumlah orang itu eksponensial. Ya, jadi kita bisa mencari ya, jadi eksponensial peningkatan jumlah orang. Ya, ini yang disebut dengan hukum Malthus ini tadi. Ya, jadi peningkatan jumlah penduduk ya. Jadi peningkatan jumlah penduduk itu eksponensial. Nah, jadi di dalam matematik ya biasanya itu ya, apa yang disebut eksponensial, eksponensial itu yang kayak gini. Ya. Ini yang disebut dengan eksponensial. Ya, kayak gini. Jadi peningkatannya itu ya, berbeda kalau misalnya pendekatannya itu misalnya katakanlah misalnya pendekatannya linear. Kalau linear kan ini. Tapi pada mungkin ya kalau linear ini mungkin pada waktu T masih pendek mungkin dia lebih besar daripada ini. Tetapi pada waktu T tertentu dia akan menjadi sangat melonjak. Jadi kalau T ini tadi kita sebutkan misalnya tahun ya, pada katakanlah misalnya dari tahun kedua itu ya hanya segini, tahun keempat segini. Tetapi tahun ke-14 ya, jadi ini sudah sangat, ini yang disebut dengan sekali. Jadi peningkatan penduduk itu tambah lama tambah besar gitu. Kenapa? Ya namanya kan kalau misalnya awalnya jumlah orang lah ya. Kalau awalnya itu jumlah orang 2, punya anak 2, ya kan? Jadi jumlah orang, misalnya ada orang dua keluarga lah kita bilang ya, 2 keluarga. Lalu kemudian pada tahun berikutnya ya 2 keluarga ini kan menikah. Lalu mereka masing-masing punya anak. Ya. Yang tadi dari 2 orang, ya tadi yang dari 2 orang, nah masing-masing orang ini punya anak, katakanlah 2, nah sekarang menjadi orangnya jadi berapa? Kan orangnya menjadi 4 tambah 2, 6. Nah, jadi peningkatannya seperti itu. Jadi peningkatannya tidak linear, gitu. Tapi peningkatannya eksponensial, gitu. Nah, itu yang makanya dikatakan ya ini adalah exponential growth. Nah, apa yang seperti ini? Contoh apalagi yang kira-kira seperti ini? Mungkin lebih ini lagi. Apa? Ya perkembangan virus. Jadi apa namanya? Virus juga berkembang seperti itu kan? Ya itu tadi. Kenapa seluruh dunia padahal itu awalnya kan virus COVID ini cuma di mana? Di Cina ini. Ya karena apa? Ya karena orang menyebar. Ya itu makanya terkait dengan penyakit ya. Sebetulnya suatu negara kalau negara itu bagus ya yang disebut dengan karantina. Jadi orang yang masuk ke negara itu ya harus dikontrol. Kalau terkontrol orang yang masuk itu sebetulnya penyakit dari luar juga bisa kita kontrol. Tapi pada awalnya kan orang kan tidak menyadari, tetapi sesudah menjadi wabah baru orang menyadari bahwa ini adalah ya, makanya disebut dengan pandemi. Ya, jadi ini sebetulnya itu adalah pendekatan-pendekatan yang bisa diselesaikan secara matematik sebetulnya. Ya. Jadi banyak sekali
yang kita bisa gambarkan dengan biasanya kalau yang eksponensial seperti ini adalah terkait dengan makhluk hidup, ya makhluk hidup, perkembangbiakan virus, perkembangbiakan apa namanya bakteri, ya ini juga seperti itu ya. Jadi memang, nah itulah makanya penting sekali kita memutus mata rantai penularan. Ya. Jadi kalau mata rantai penularannya terputus, maka otomatis lama-lama dia juga akan hilang ya, pasti hilang. Bukan akan, pasti hilang. Sepanjang tidak ada lagi yang tertular. Oke, bentar ya, saya ini dulu. Break sebentar. Oke,
Sampai di sini ada mungkin yang mau komen, yang mau apa gitu, silakan. Oke, kita terusin lagi ya. Nah, kemudian ya, nah ini kalau yang tadi exponential growth itu artinya berkembang, gitu ya, meningkat, ya, membesar, gitu ya, membanyak, gitu kan. Nah ini kebalikannya, yaitu adalah eksponensial tapi decay. Decay maksudnya lama-lama hilang, gitu ya, lama-lama hilang. Nah ini juga ya, jadi kalau misalnya tadi, jadi kalau ya persamaan diferensialnya itu adalah ya ini, kalau persamaan diferensialnya ini ya kayak tadi tapi ini negatif ya, kalau negatif maka solusinya adalah ini adalah solusinya ini ya, di sini ya, pada waktu kalau dari solusinya ini ya, kalau T sama dengan 0 maka Y sama dengan C. Nah, jadi pada T sama dengan 0 maka dia ini. Jadi inilah C-nya ya. Di mana untuk yang ini C-nya 2,5, yang ini C 2,5, yang ini C2 dan seterusnya. Ya. Dan ini juga masih boleh banyak ya. Ya tidak harus di sini 0,5, bisa saja di sini 0,4 juga akan ini. Bisa juga kita bikin ini. Terus nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya pertanyaannya itu misalnya pada waktu kapankah berapa ini supaya nanti ini menjadi apa namanya ya menjadi ya Y-nya ini sama dengan 0. Tentu Y ini sama dengan 0 ya kalau kalau C-nya sama dengan 0. Sebab ini nggak akan mungkin bisa jadi 0. Tidak bisa jadi 0. Hanya ini 0 kalau C-nya sama. Nah, mungkin C-nya sama dengan 0? Ya, bisa saja kalau C-nya sama dengan 0. Nah, jadi inilah yang kita sebut. Jadi sebetulnya ini penyelesaiannya banyak sekali. Nah, maka solusi yang mengandung konstanta C ini yang disebut dengan general solution. Ya, general solution. Ya. Ya, tergantung C-nya berapa. Nah, kalau kita tetapkan C-nya itu dengan suatu konstanta tertentu, maka ini yang kita sebut dengan particular solution. Nah, jadi sebetulnya solusi dari persamaan diferensial ini adalah banyak sekali. Ya, kalau mau cari satu saja solusinya, maka harus kita tentukan berapa C-nya. Nah, dari manakah kita tentukan C-nya itu? Nah, ini berawal berapa? Kalau berawal itu tidak mungkin C-nya sama dengan 0, karena pasti, ya kecuali kalau memang nggak ada. Kalau nggak ada, ya memang nggak bakalan ada. Jadi C-nya ini pun tidak mungkin. Maka ini pasti ini tidak pernah sama dengan 0. Sampai kapanpun. Nah, seperti itu. Jadi apa itu? Apa itu? Ya, apa itu yang bisa kita katakan sesuatu yang tidak akan pernah habis. Nah, kalau dalam contoh decay ini sebetulnya yang paling itu sebetulnya adalah
radiasi, ya, radiasi. Tetapi ya, tidak pernah nol secara matematik, gitu. Nah ini ya mungkin juga sebagai satu ini perbedaan antara matematik dengan engineering, ya, dalam engineering atau ya, radiasi itu tidak akan pernah habis secara hitungan matematiknya tadi, ya, seperti ini tadi ya, kita menggunakan misalnya ini model matematiknya ini, maka sampai kapanpun tidak akan mungkin radiasi ini hilang. Cuman bayangkan kalau misalnya jumlah radiasinya itu, katakanlah awalnya radiasinya misalnya ya 2,5, ya, awalnya radiasinya 2,5, yaitu pada T sama dengan 0, ya, radiasinya kan sama dengan C, katakan C-nya 2,5, berarti kita menggunakan grafik ini misalnya, ya, jadi kalau kita ini kan ini sama dengan ya C-nya misalnya 2,5 dikali E berpangkat minus 0,2 T. Ya. Kalau T-nya misalnya, ya, kalau T-nya ini ambillah misalnya T-nya 100 tahun misalnya. Ya, 100 tahun misalnya. Maka Y-nya sama dengan ya, dari menjadi 2,5 dikali E berpangkat ya. Kalau 100 ini berarti adalah 100 ini berarti menjadi 20 ya, minus 20. Dicari dengan kalkulator itu berapa ya? E berpangkat minus 20. Ya. Jadi kalau misalnya itu ya, jadi ini akan menjadi ya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi ini akan menjadi ya 2,5 ya dikali berapa lah ya, berapa atau ini kali 10 berpangkat minus 8. Ini kan sudah sangat kecil sekali ya. Kalau seandainya ini tadi katakan ini misalnya dalam kilogram saja pun ya ada awalnya itu 2,5 kilogram ada uranium misalnya atau itu, maka dia akan menjadi seperti ini gitu, akan menjadi hampir sepersekian gram ya, kilogram bagi 1000 ini berarti 2,5 kali 10 berpangkat minus 5 minus 5 gram ya, minus 5 gram itu gimana ya, seper 10.000 gram ya, jadi udah sangat kecil sekali ya. Secara engineering artinya apa, radiasinya udah habis ya, makanya itu memang ya meskipun secara hitungan matematik nggak bisa habis ya, tapi hitungan ini ya, hitungan matematik ini membuktikan ketika ini kita abaikan tidak apa-apa. Nah, itu yang disebut dari keputusan engineering. Jadi engineering memutuskan ya berdasarkan hitungan matematik, sudah nggak ada masalah gitu. Tapi bukan berarti radiasinya habis, tidak, radiasi ada, tetapi sudah tidak lagi mengganggu kesehatan tubuh manusia, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini ya
Di sinilah pentingnya kita memahami konsep ya antara matematik dengan engineering. Jadi ada suatu apa namanya suatu eh, suatu gradasi di mana kita masih ya sama juga sebetulnya. Apakah gini ya? Apakah bangunan itu menyebabkan terjadinya penurunan? Iya, turun. Bangunan itu turun. Tetapi masih diperbolehkan. Gitu. Jadi begitu. Dalam teknik sipil kita juga banyak sekali seperti itu ya. Jadi bukan nggak boleh turun, boleh. Sama juga jembatan. Apa boleh jembatan itu berdefleksi? Iya, defleksi. Tapi masih diperbolehkan defleksinya. Jangan defleksinya setengah meter, nah, itu masalah. Tapi kalau defleksi masih 10 cm, itu tidak ada masalah. Nah, tentu saja dari mana kita dapat itu? Dari perhitungan. Makanya kita menggunakan matematik. Jadi makanya tadi meskipun ya model matematika kita tidak sempurna atau model matematikanya itu masih salah, tetapi yang paling penting adalah berdasarkan model itu kita dapatkan suatu perkiraan apa hasilnya dan itu masih oke apa tidak. Gitu. Nah itulah ya. Jadi seperti itu ya. Maka sering sekali disebut dengan solusi unik untuk suatu masalah tertentu, yaitu particular solution diperoleh ya dengan memakai initial condition. Ya. Jadi itu yang kita sebut tadi ya sembarang konstansinya menjadi tertentu. Oke, jadi kalau misalnya ada sini fungsi di diferensial, ya kemudian kita cari fungsinya atau penyelesaiannya pada titik tertentu, ya. Contohnya misalnya ini ya sederhana, maka pada awal kita katakan dia sama dengan 5,7, ya kalau IX-nya tadi ini ya, maka kalau Y0 adalah ini, yaitu C. Nah, inilah persamaan yang disebut dengan particular solution. Ya, atau initial value problem ya. Nah ini tadi ya masalah yang tadi itu ya exponential decay tadi itu ya. Saya kira mungkin ini silakan aja dilanjutin baca-baca ya. Saya kira mungkin sampai di situ saja kita ini radioaktivitinya sebenarnya nggak perlu ini ya. Jadi ini yang penting adalah nah ini saya ingin ada tugas ya tugas itu mungkin ya apa namanya selesaikan saja ini ya mungkin ini aja yang PR-nya itu nomor 1 sampai 8 aja lah yang simpel ya jadi supaya untuk exercise saja ya. Oke, saya kira sampai di situ saja dulu kuliah kita hari ini ya. Silakan dikerjakan PR-nya ya. Saya nggak terlalu ini 1 sampai 8 saja. Ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira kita selesaikan aja ya. Nggak ada masalah sih. Saya stop screen. Ini